mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu. Renungan hari ini berjudul Hanya oleh Karya Roh Kudus, ditulis oleh Win Collier. Ketika membahas buku mengenai Roh Kudus yang ditulis oleh Jürgen Moltmann, seorang teolog Jerman yang berusia 94 tahun, seorang pewawancara bertanya, "Bagaimana Anda mengaktifkan Roh Kudus? Apakah bisa dengan obat? Apakah perusahaan farmasi bisa menghadirkan Roh Kudus?" Alis Moltmann yang lebat terangkat. Sambil menggeleng ia menyeringai dan menjawab dengan aksen yang kental, "Apa yang bisa saya lakukan? Jangan lakukan apa-apa. Nantikanlah Roh Kudus dan Roh Kudus akan datang." Moltmann menyoroti keyakinan kita yang keliru bahwa kekuatan dan kemahiran kita yang membuat segala sesuatu terjadi. Kisah Para Rasul mengungkapkan bahwa Allah sajalah yang dapat melakukan segala sesuatu. Lahirnya gereja mula-mula tidak ada hubungannya dengan strategi manusia atau kepemimpinan yang hebat. Bahkan Roh Kudus datang seperti tiupan angin keras ke dalam sebuah ruangan berisi para murid yang ketakutan dan tak berdaya serta kebingungan. Kemudian, Roh Kudus meruntuhkan segala keunggulan etnis tertentu dengan mengumpulkan orang-orang yang saling bertentangan dalam satu komunitas baru. Para murid sendiri sangat terkejut menyaksikan apa yang Allah kerjakan dalam diri mereka. Apapun yang terjadi bukanlah karena mereka yang mengusahakannya.
melainkan diberikan oleh Roh. Ayat yang keempat. Gereja dan pekerjaan kita bersama di dunia ini tidaklah ditentukan oleh apa yang dapat kita kerjakan. Kita sepenuhnya bergantung pada karya Roh Kudus semata. Ini membuat kita berani, tetapi juga sekaligus tenang. Pada hari ini ketika kita merayakan Pentakosta, marilah kita menantikan Roh Kudus dan menanggapi karyanya. Sahabat ODB, bagaimana Anda tergoda dan bergantung pada upaya dan kegigihan Anda sendiri? Lalu dalam hal apa Anda perlu menantikan karya Roh Kudus? Mari kita berdoa. Ya Allah, aku sering dibuat frustasi karena merasa akulah yang harus mengupayakan segalanya. Ya Roh Kudus, datang dan tolonglah aku. Amin.